Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Samban Noise, channel acak adul, channel yang membahas seputar denah desain kolam ikan koi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk para subscriber dan para viewer atau penonton yang setia dukung channel saya ini, yaitu channel Samban Noise. Di kesempatan video kali ini atau di konten yang saya upload kali ini, saya akan membahas yaitu desain kolam ikan koi dari Pak Leo ya, pesanan desain kolam dari Pak Leo ini, yaitu kolam ikan koi dengan ukuran 6 meter x 3 meter di kedalaman 1,2 meter. Pak Leo yang beralamatkan di Jalan Raden Saleh nomor 8, Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat. Terima kasih Pak Leo sudah pesan denah gambar desain kolam koi ke saya. Dan ini videonya saya review, saya masukkan konten ke channel YouTube. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sama ukuran kolamnya atau dimensi kolamnya. Oke teman-teman, sebelum saya ke gambar 3D, saya akan jelaskan dulu denah tampak atasnya ya. Di sini jelas terlihat yaitu untuk kolam dengan panjang 6000 atau 6 meter, lebarnya di 3000, yaitu untuk 1 meter diambil untuk chamber, 2 meter untuk lebar si kolam utama. Nah di sini itu ada chamber banyak nih. Yang pertama yaitu ini bak pembuangan untuk nampung dari si air kurasan ya, air kurasan di setiap chamber nanti ditampung di CH drain di sini, terus akan dibuang di sini dengan pompa ya. Ada pompa lagi di sini untuk pembuangan air kurasan itu. Lanjut ke CH drain, yaitu CH drain untuk nampung air di setiap chamber, air kurasan dari masing-masing chamber larinya di sini dengan penghubung pipa yang warna ungu ini ya. Kemudian chamber 1, lanjut CH2, CH3, CH4, CH5 sampai CH6, terakhir nanti dipompa untuk mengembalikan air setelah melewati media filtrasi kembali ke kolam utama dengan ditampung dulu, yaitu bak di waterfall atau bak waterfall ya di sini. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan setiap masing-masing pipa ya. Di sini ada legend warna yang mewakili. Untuk warna orange itu untuk pipa bottom drain dengan ukuran 4 in, biru itu pipa 3 in untuk jalur pipa connecting antar chamber, untuk ungu pipa 2 in itu untuk pipa drain atau backwash di tiap chamber. Kemudian pipa warna Tosca itu pipa 3 in untuk pipa skimmer. Oke, pertama saya jelaskan yaitu di bagian kolam utama. Di kolam utama ini ada pipa bottom drain ya, jelas ya, atau pipa utama yang lari ke chamber 1. Di sini nih chamber 1. Di sini ada 2 bottom drain. Kemudian di sini pipa Tosca ini 3 in itu untuk skimmer yang lari ke chamber 2. Kemudian ada garis-garis merah ini yang mewakili yaitu instalasi pipa untuk yang ke bottom drain ini, masing-masing ada satu-satu ini. Masing-masing satu itu pipa 20 mili ya. Ini untuk udara atau gelembung aerator, karena si Pak Leo pakai diffuser airlift, pakai Matala, media Matala dia. Untuk harganya lumayan, teman-teman carilah browsing di Google Matala itu apa, diffuser airlift itu apa. Yang jelas fungsinya di sini untuk mengeluarkan atau menyemburkan udara ya, gelembung di bottom drain 1 dan 2. Dengan pipa instalasinya lari ke chamber 6 di sini. Nanti untuk penempatan aerator kan expose di luar karena dia bukan sistem celup ya, dia harus di outdoor. Nah, melewati pipa ini nanti udara lewat pipa masuk ke diffuser airlift dengan media Matala di sini nih. Kemudian pipa yang berikutnya, pipa garis merah ini, satu lari ke waterfall untuk air terjun. Yang kedua ini untuk arus bawah. Untuk aerasinya Pak Leo yaitu dari bottom drain untuk gelembung, kemudian waterfall, kemudian arus bawah. Secara standar sistemnya untuk kolam itu sudah tercukupi ya, syaratnya sudah tercukupi untuk aerasi. Kemudian ini untuk skimmer,
dia jelas tadi masuk ke chamber 2. Nah, kemudian pipa warna biru ini, pipa warna biru itu untuk connecting antar chamber ya, connecting antar chamber dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, ini untuk connecting chamber. Nah, kemudian di sini ada 1, 2, 3 dan 6 jalur pipa warna ungu, yaitu masing-masing dari chamber 6 lari ke CH drain, 5 lari ke CH drain, 4 sampai CH1 juga di sini paling pendek CH1 ke chamber drain. Kemudian di sini ada pipa penghubung 3 in yang lari ke bak penampungan, yaitu setelah melakukan backwash dari masing-masing chamber yang akan ditampung airnya, air kurasan itu di CH drain, nanti akan dibuang dengan pompa lari ke bak penampungan. Dari bak penampungan, info dari Pak Leo kan di sini ada existing pipa 6 in ya, itu untuk pembuangan limbah dari rumahnya. Nah, nanti akan dikonek di sini nih, ada pipa nanti. Tapi nggak saya munculin karena Pak Leo informasinya nggak tahu nanti mau lewat sini atau samping sini, karena lihat kondisi lahannya nanti mudahnya untuk connectingnya di mana. Yang jelas di sini katanya ada pipa 6 in. Nah, untuk tampak atasnya seperti ini ya teman-teman. Oh ya, kemudian ini nih ada lagi nih, saya gedein. Nah, ini ada keran ya, keran air di sini, keran air di masing-masing chamber. Semua chamber ada keran air, yaitu untuk apa? Keran air ini itu untuk dripping ya, dripping, atau dia digunakan dua fungsi. Yang pertama, setelah kita melakukan misalkan nih, kita kuras CH1. Nah, setelah pengurasan, kita semprot entah dinding atau lantainya itu dengan membuka keran ini, memakai selang. Dari sini kita semprot area CH1. Terus CH2 juga gitu, misalkan mau dibersihin, kalau saran saya jangan terlalu bersih ya, karena udah ada bakteri-bakteri bagus yang udah hidup. Sayang kalau terlalu bersih karena bukan bak kamar mandi juga kan. Jadi jangan terlalu kencang untuk nyemprotnya. Yang penting kotoran yang berat-berat itu udah hilang, udah cukup. Nah, setelah melakukan pengurasan, air kan surut nih. Nah, kita fungsi yang kedua dari keran ini tuh untuk pengisian kembali air kolam. Itu tuh gunanya keran-keran yang ada di tiap chamber. Itu ya, jelas ya teman-teman. Jadi untuk denah tampak atasnya seperti ini. Untuk waterfallnya sendiri ini digambar ukurannya 2 meter, lebarnya 40 cm, nanti tingginya di 40 cm. Ini adalah denah tampak atas kolam ikan koi-nya Pak Leo. Jelas ya. Di sini kalau ukurannya tiap chamber itu Pak Leo milih tuh dibikin angka hoki katanya. Feng Shui-nya itu seperti ini kata Pak Leo. Makanya ketemunya 88888, di sininya 88, cuman ini yang Jadrin ketemunya 688. Katanya yang penting 88 deh. Oke, siap, saya gambarkan. Yang penting tidak merubah dimensi yang sesungguhnya atau luas lahan yang mau dibuat. Bagi teman-teman yang mau pesan gambar desain kolam, silahkan ke WA, nanti WA saya tulis di deskripsi ya. Terima kasih untuk semuanya. Pak Leo juga terima kasih udah pesan gambar desain kolam ke saya. Untuk teman-teman yang lain silahkan, mau melihat konten YouTube saya silahkan, mau tanya-tanya seputar kolam ke WA saya juga silahkan. Saya tidak menutup jalur WA, telepon juga silahkan, saya open. Terima kasih, kita saling sharing, kita saling berbagi ilmu seputar ikan koi, karena saya juga sama-sama masih newbie ya, masih barulah katakanlah seperti itu. Ilmu nggak ada ilmu lama, yang namanya ilmu itu pasti harus selalu baru, pengalaman baru. Terima kasih. Lanjut ke gambar 3D-nya ya. Saya tutup, lanjut ke gambar 3D. Oh ya teman-teman, sorry ketinggalan, lupaan tadi. Jadi saat teman-teman nanti misalkan pesen kolam atau gambar desain kolam itu nanti dapat gambar seperti ini nih, dari tampak atas terus nanti tampak samping seperti ini, detail pemipaannya ya, akan dapat beberapa lembar gambar, file gambar. Ini tampak samping, terus ini juga tampak samping, di sini ada samping A, B, C, di sini nanti tertulis ini pemipaannya, tampak samping. Terus ini juga tampak sampingnya.
Jadi enak untuk supervisi pembuatannya itu enak, situ kan nggak bingung, penjelasan kita nggak perlu banyak ngomong, ini tinggal lihat gambar sebentar pasti udah langsung paham ya. Jadi kalau misalnya nanti pesan gambar, dapat file atau dapat gambar itu lengkap dengan skema pemipaan dan juga potongan-potongan detailnya. Oke, kita lanjut ke 3D ya. Lanjut ke 3D nya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, lanjut gambar 3D ya. Di sini saya jelaskan dulu, yaitu di bagian chamber dulu ya. Kan tadi di awal saya jelaskan yaitu pipa warna ungu ya. Pipa warna ungu ini yaitu untuk pipa ukuran 2 in, itu connecting di tiap-tiap chamber 5, 4, 3, 2, 1. Terus ini chamber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di chamber ini chamber drain ya. Itu untuk kumpulnya air nanti pembuangan atau pas pengurasan itu di sini. Sebelum kita buang ke bak pembuangan. Ini pipa 2 in, pipa connecting backwash. Nah, instalasinya nanti seperti ini teman-teman. Jadi dia nanti posisinya di tengah-tengah lantai ya. Ini kan sebelum dicor pura-puranya kan gitu kan. Kelihatannya seperti ini kalau dari samping tuh. Nah, setelah lahan kerja atau lantai kerja udah jadi, kita susun pipa. Setelah itu lanjut ke pengecoran atau penyusunan lantai dalam pelaksanaannya. Jelas ya ini ya. Untuk pipa connecting backwash susunannya seperti ini. Nah, ini setelah skatnya udah mulai di plester ya, belum tengahnya belum diisi cor atau belum di plester. Lanjut seperti ini. Setelah lantainya chamber itu di plester, dia akan rata, hanya terlihat untuk lubang atau inletnya ya. Nah, ini setelah lantai chamber diratakan, si pipa itu akan tertanam, hanya terlihat lubang-lubang di atas lantai dasar si chamber. Kemudian nampak di potongan gambar ini yaitu pipa yang warna biru, yaitu pipa 3 in. Ini ada 3 jalur yang menuju ke tiap-tiap connecting chamber. Ini ya, jelas ya. Ini pipa, masih pipa 3 in. Terus ini bak pembuangannya. Kemudian ini keran dripping atau driping lah pembacaannya yang jelas, untuk keran semprot sama keran isi air kembali setelah melakukan backwash atau pengurasan si kolam. Jelas ya, ini di area chamber ya. Pipanya seperti itu susunannya. Seperti ini. Dilihat dari samping isometrinya. Dan lihat dari sini. Nah, saya rasa cukup jelas ya. Kalau orang awam bilang sini model connecting leher angsa gitu. Nanti kapan-kapan saya review yang skat ya, yang nggak pakai pipa tapi model connectingnya pakai skat. Nih ya. Oke, lanjut ke gambar section berikutnya. Di sini sudah muncul yaitu area kolam utama atau lantainya. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini nih 3D-nya, nggak jauh beda lah. Sampean teman-teman cari di Google itu diffuser airlift, terus Matala ininya, Malata atau Matala ya, Matala kalau nggak salah, lupa saya. Nah, ini connectingnya jadi seperti ini teman-teman, wujudnya itu seperti ini persis. Dia berarti banyak elbow nanti, elbow pertama, kedua ya, terus sini ketiga, berarti ada 1, 2, 3 elbow nih di pipa bottom drain atau pipa utama. Ini diffuser airlift. Nah, nanti gelembung itu dari sini nih, dari Matala ini, dari Matala yang di atas diffuser ini keluar si gelembung.
Di sini ada pori-porinya. Kalau di barangnya fisiknya itu air akan keluar, udara akan keluar dari sini. Dia terpasang di antara dua titik lubang bottom drain di kolam utama. Ini ya, seperti ini teman-teman instalasinya tuh. Jadi nggak usah khawatir air turun, nggak turun pasti, karena kan masih rendah si chamber. Ini lantai si kolam, ini lantai si chamber. Jaraknya itu paling nggak 20 cm lah lebih dalam si chamber. Kalau lantai kolam 1 meter ya ini 1,2 atau lebih maksimalnya 1,3. Kalau ini tadi punyanya Pak Leo itu 1,2, berarti ini jaraknya lebih dalam 30 cm saya buat, jadi 1,5 meter si chamber itu, lebih dalam dari lantai kolam utama. Ini ya, seperti ini, jelas ya. Ini memakai pipa 4 in. Nah, tuh tahapannya masih di chamber sama pipa bottom drain. Lanjut ke section gambar berikutnya. Nah, ini instalasi udah selesai semua nih. Instalasi pipanya seperti ini teman-teman. Ini tadi penjelasan di awal ya. Kemudian sekarang muncul pipa skimmer sama pipa untuk aerasi. Nih pipa aerasinya nih, yang lari ke waterfall 1 in, yang lari ke arus bawah 1 in, kemudian yang lari ke bottom drain untuk aerator itu pakai 20 mili, atau pipa untuk kabel lah, instalasi listrik itu, atau pipa setengah in nggak masalah, tergantung output pipanya yang di sini itu berapa, yang di diffuser bottom drainnya itu berapa di sini ya, ikutin itu, karena beda-beda untuk output yang di diffusernya itu beda-beda teman-teman, nggak selalu sama, ada yang 3/4, ada yang setengah, ada yang 20 mili gitu ya. Ini untuk keran tadi, keran draping ya, jelas ya. Nah, ini untuk pipa connecting dari jet drain lari ke vortexnya si bak pembuangan. Ini waterfallnya nih, untuk waterfall ini tingginya 40, terus lebarnya ini 40 juga, 40 cm, untuk panjangnya 2 meter. Untuk lidah airnya modelnya coakan seperti ini, terserah mau full coak dari atas ke bawah ke sini terserah, yang penting misalkan coakan ini jarak dari bibir si waterfall itu 10 cm ya, jangan sampai bawah nanti nampungnya air sedikit. Nah, ini outputnya si pipa waterfall 1 in yang lari ke bak waterfall, nantinya akan mengembalikan air ke kolam utama. Jelas ya. Nah, sekarang ke bentuk jadinya. Kira-kira jadinya itu seperti ini. Ini teman. Nah, ini kolam setelah jadi seperti ini penampakannya. Ini besar loh teman-teman, bisa buat berenang ini. Ini nanti si pompa kan di sini nih. Pompa untuk lari ke kolam utama di sini. Di chamber terakhir nanti di cabang di sini pakai T dari output si pompa 1 pipa, kemudian di T suplai ke waterfall sama arus. Yang ini tadi untuk si gelembung aerator yang lari ke bottom drain yang ada di tengah kolam. Nah, untuk ini connecting yang membuang ke bak pembuangan. Di sini juga pompa, nanti ditaruh pompa untuk mendorong air dari air kurasan yang terkumpul di jet drain ini dibuang ke bak pembuangan. Dari bak pembuangan nanti dilarikan connecting ke pipa existing 6 in. Dibuanglah ke got atau saluran kota. Untuk backwashnya seperti biasa, pipa yang nyumbat di sini ya, ini kan nanti disumbat nih, pipa ini disumbat. Ini pipa 2 in. Nah, pas running ini tertancap nih di sini nih. Tertancap pipa 2 in juga. Pada saat mau backwash ya nanti dicabut semuanya, silahkan, satu persatu silahkan. Tapi pada saat backwash ya pipa utama yang ada di CH
satu ini baru nih disumbat ya. Kemudian ada kesalahan penempatan skimmer nih di gambar 3D. Harusnya skimmernya tadi di Dena itu di CH ini CH2, tapi saya di 3D nya saya munculin di CH1. Sebenarnya sih nggak masalah, mau di CH1 untuk skimmer itu terserah, CH1 CH2 nggak masalah, karena kotoran itu kan nggak seberapa kan. Nah, untuk kotoran di atas itu walaupun outdoor tapi kan nggak seberapa lah. Nah, untuk muncul si dinding kolam dari tanah berapa senti itu terserah teman-teman ya, misalkan mau 20 cm atau 15 cm. Kalau kemarin Pak Leo ini tanah si kolam nongol 20 cm jadi kelihatan 20 cm tok nongolnya. Ini ya teman-teman, untuk gambar 3D nya seperti ini. Semoga menginspirasi teman-teman yang mau membuat kolam dengan ukuran yang sama, mungkin kebetulan lebih enak, ataupun dengan ukuran yang berbeda. Secara pemipaan itu sama seperti itu, skema pemipaannya, jalur-jalurnya itu seperti ini sistemnya. Mau ditambahkan itu silahkan, selama itu juga mengurangi sistem. Semakin bagus untuk sistemnya, filtrasinya silahkan, asal jangan mengurangi, nanti jelek hasil filtrasinya terutama, karena air biar sehat itu tergantung media filtrasi dan media si filter itu berapa jumlah chamber gitu kan. Itu ya teman-teman. Sekali lagi saya terima kasih untuk semua yang sudah pesan gambar ke saya, yang sudah mampir ke WA saya, walaupun sekedar sharing-sharing itu nggak masalah, itu buat saya menambah teman, menambah rezeki kan gitu kan. Jadi silahkan, nanti nomor WA saya tulis di deskripsi. Untuk Pak Leo terima kasih. Untuk teman-teman yang mau pesen, misalkan kayak Pak Leo seperti ini kan, dia pesen yaitu gambar denah kolam sama 3D nya itu harganya sendiri-sendiri. Kalau kemarin Pak Leo denah sama 3D ya harganya lain, tentunya lebih selisih lebih banyak lah. Kalau cuman 3D nya ya lebih sedikit gitu kan. Untuk harganya berapa silahkan teman-teman mampir ke WA, tanya-tanya nggak masalah, karena saya anggap kita kan masih satu hobi gitu, untuk sama-sama hobi ikan gitu. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya, karena durasi yang panjang itu agar lebih detail menjelaskannya, jadi nggak ada yang terpotong penjelasan, jadi jelas. Kalaupun ada yang kelupaan ya, namanya manusia kan, saya juga nggak pakai tag, ini tuh langsung spontan ngomong. Kalau lebih jelasnya nanti silahkan mampir ke WA saya, telepon nggak masalah. Kalau saya ada waktu pasti saya layanin untuk ngobrol, saya WA, saya balesin WA teman-teman. Oke, terima kasih untuk para subscriber, sekali lagi untuk para viewer atau penonton telah mendukung channel Sampah Noise sampai sekarang di 3000-an ya subscribernya. Pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih lah untuk semua teman-teman. Oh iya, mumpung masih inget nih, ini untuk overflow ya, sorry ya di belakang nggak apa-apa ya. Overflow ini untuk air hujan, biar membuang air saat penuh air hujan, dia membuang sendiri. Terserah posisinya, mau di sudut mana terserah, yang penting ada overflow. Ini satu in. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menyaksikan, selamat memahami. Kurang jelas ataupun kekurangan lainnya saya mohon maaf. Kembali lagi saya ingatkan, kolam itu terpenting adalah media filtrasi. Semakin bagus, semakin banyak, itu enggak menjamin, tapi secara sistemnya udah benar itu baru menjamin. Sistem benar, skema benar, diperbanyak, itu semakin bagus. Kalau banyak media tapi sistem awal udah salah, itu ya fatal ya. Oke, semoga dengan video ini bisa membantu menjadi referensi, rujukan, ataupun menambah untuk referensi teman-teman dari video saya, video yang lain, untuk di-compare jadi satu, jadi formula teman-teman sendiri. Itu hak teman-teman. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu untuk WA, untuk pesanannya apalagi. Terima kasih ya. Salam Sampah Noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.